Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Renda Kusuma. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan meninggal dunia. Kami mendapatkan informasi ini menyadur dari media-media lokal Iran setempat yang telah mengkonfirmasi bahwa pemimpin Iran, Ali Khamenei, meninggal dunia akibat serangan. Pemirsa, Ali Khamenei selama ini dikenal sebagai pemimpin tertinggi negara Republik Islam tersebut. Ia adalah putra kedua Syed Javad Khamenei, ulama sederhana dan miskin yang mengajarkan keluarganya hidup dengan sederhana dan juga rendah hati. Kabar ini pun mengejutkan dunia dan kami masih akan terus mengupdate bagaimana perkembangan informasi ini, mencoba menghubungi rekan-rekan kami, reporter kami yang ada di Iran, dan juga kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah dengan Bapak Faisal Assegaf. Selamat pagi, Pak Faisal Assegaf. Selamat pagi, Mas. Baik. Apa kabar? Baik, Pak Faisal, kami juga ingin mengkonfirmasi melalui Pak Faisal ini apakah benar info ini bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meninggal dunia, Pak? Ya, memang benar sudah ada konfirmasi dari 3 pihak. Pertama dari Garda Revolusi Islam Iran, mereka membenarkan sudah bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sudah tewas akibat serangan kemarin, serangan gabungan Amerika dengan Israel. Kemudian juga ada konfirmasi dari Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran, itu juga sudah ada konfirmasi. Kemudian juga dari kantornya Khamenei sendiri sudah ada konfirmasi. Dan pemerintah Iran sudah mengumumkan 40 hari masa berkabung dan hari libur resmi selama 7 hari. Nah, selain Khamenei sendiri yang tewas akibat serangan kemarin pagi, juga adalah direktur kantornya Khamenei namanya Hirjazi, kemudian penasehat Khamenei namanya Ali Samkhani, kemudian juga anaknya, anak perempuannya, terus juga mantunya, suami dari anak perempuannya, sama 1 cucu laki-lakinya. Jadi total yang tewas ada sekitar 7 lah. Baik, Pak Faisal, 7 atau 8. berarti kabar mengenai meninggalnya Khamenei ini bisa langsung dikonfirmasi, karena kita juga mendapatkan informasi sebelumnya bahwa sebenarnya sebelum serangan ini berlangsung, Khamenei ini telah diungsikan. Dan ada juga, apakah mendapatkan informasi ini tewasnya di kota mana, Pak Faisal? Dari ketiga lembaga tadi yang saya sebutkan, tewasnya itu di ruang kerjanya. Jadi di kompleks kediamannya itu di utara ibu kota Teheran, yang merupakan kawasan elit. Rata-rata pejabat sipil maupun militer Iran tinggalnya di utara Teheran. Baik, dengan kabar meninggalnya Khamenei ini, Anda melihat ataupun memprediksi ini akan seperti apa dengan gejolak antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran ke depannya? Yang jelas perang akan makin sengit karena Garda Revolusi sudah menyatakan sumpahnya akan mengejar para pembunuh Khamenei. Yang jelas ini adalah Amerika dengan Iran. Kita tahu dari semalam juga serangan dilakukan Iran, serangan balasan sudah sangat gencar, menyasar semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, di Yordania, di Arab Saudi, di Kuwait, di Bahrain, di Uni Emirat Arab, terus juga di Qatar. Itu sudah kelihatan, tapi juga memang disayangkan ada serangan terhadap fasilitas sipil, yaitu Bandar Udara Internasional Dubai dan Bandara Zayed di ibu kota Abu Dhabi. Baik, ini berarti justru perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat, justru akan semakin bergejolak, karena kita tahu juga, Pak Faisal, bahwa target utama Amerika Serikat dan juga Israel adalah membunuh Ayatollah Ali Khamenei ini. Begitu, Pak Faisal? Ya, memang benar. Tujuan utamanya adalah mengganti rezim mullah yang di Iran yang anti-Zionis sekaligus anti-Amerika dengan rezim yang moderat. Cuma persoalannya kita lihat sejauh ini kematian Khamenei belum menimbulkan gejolak atau demo besar anti rezim mullah di Iran.
Saya kira belajar dari pengalaman bulan lalu ketika ada demo anti rezim itu, walaupun sudah dihasut oleh Trump maupun Netanyahu, ternyata demo pro rezim jauh lebih besar ketimbang demo anti rezim. Nah, kalau ketika saya menghadiri pemakaman mendiang Presiden Iran Ibrahim Raisi 2024, Mei 2024, itu saya melihat rakyat Iran sangat solid. Saya kira kalau berhadapan dengan intervensi asing, rakyat Iran akan sangat solid, apalagi mereka sudah kehilangan pemimpin tertingginya. Yang jelas Iran sebagai sebuah negara sudah punya sistem suksesi yang ajak. Jadi pemimpin tertinggi yang baru nantinya akan dipilih oleh Dewan Ahli beranggotakan 88 ulama. Karena Iran memakai sistem wilayatul faqih, pemimpin tertinggi juga sekaligus orang yang memiliki kemampuan atau kualitas agamanya sangat bagus. Jadi ini tidak akan mengguncang apa yang terjadi di Iran. Tapi kalau belajar dari perang Juni tahun lalu, saya menduga kuat bahwa kematian Khamenei ini juga bagian dari keberhasilan operasi Mossad di Iran. Baik, lalu Anda melihatnya reaksi dari rakyat Iran sendiri dengan kabar meninggalnya Ali Khamenei ini akan seperti apa, Pak Faisal? Dan berarti apakah ini juga sebenarnya Iran sudah menyiapkan penerus dari Ayatollah Ali Khamenei ini, Pak Faisal? Ya, sebagai sebuah negara, ya Iran sudah punya sistem suksesi tadi. Jadi saya, ya semestinya dalam keadaan darurat perang ini, dalam 1 kali 24 jam, Dewan Ahli sudah memilih pengganti Khamenei. Artinya menjadi pemimpin tertinggi Iran yang ketiga. Setelah Imam Khomeini, terus Khamenei, nah itu yang ketiga. Jadi tidak akan sangat berpengaruh, tidak akan sangat, mungkin kabar ini mengguncang seluruh Iran atau dunia, tapi sebagai sebuah negara yang sudah ajak sistemnya sejak 1979, ya sistem suksesi akan berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin di keadaan darurat, mungkin harus dipercepat, mungkin seperti itu. Baik, lalu dari pihak atau dari sisi Israel dan juga Amerika Serikat ini akan seperti apa ke depannya menyikapi kabar dari tewasnya Ayatollah Ali Khamenei ini, Pak Faisal? Yang jelas ini sebuah kemenangan besar bagi Amerika dengan Israel karena di hari pertama serangan, ketika memulai serangan pertama mereka berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran. Itu jelas sebuah kemenangan besar dan saya kira Iran sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat harus memberikan balasan yang serupa. Makanya dari semalam itu sendiri para menteri senior, kalau Netanyahu sudah duluan dalam bunker, rapat memimpin perang dan segala koordinasinya. Nah, para menteri senior semalam itu sudah mulai, dari kemarin sudah mulai diungsikan ke dalam bunker juga. Baik, tapi ini dengan kata lain, apakah Amerika Serikat dan juga Israel ini masih akan menunggu respon dari Iran terkait dengan tindakan selanjutnya ini? Apakah Iran akan membalasnya atau mungkin akan seperti apa, Pak Faisal? Ya, Iran pasti harus membalas karena ini untuk menjaga moral bangsa Iran, rakyat Iran secara keseluruhan, juga untuk menjaga moral pasukan Iran, militer Iran. Jadi kalau tidak membalas ini, ya pertama ini sebuah aib, kedua ya sangat memalukan ketika sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak berani membalas kematian pemimpinnya. Tapi saya kira belajar dari perang tahun lalu, bagi Iran jika negaranya diserang maka mereka wajib untuk menyerang balik. Jadi perang Iran kemungkinan besar akan terus melanjutkan serangan dan mungkin makin intensif ke depannya. Baik, kemungkinan ini strategi seperti apa yang akan disiapkan oleh Iran? Apakah mungkin akan kembali menyerang markas-markas Amerika Serikat di wilayah Arab atau seperti apa diperkirakan, Pak Faisal? Dari kejadian semalam itu beberapa kali serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Bahrain sudah dilakukan, baik dengan peluru kendali maupun dengan pesawat nirawak Shahid 136. Juga serangan bertubi-tubi terhadap pangkalan Al-Udaid di Qatar. Kalau melihat yang sekarang, saya kira Iran akan makin menggenjot serangannya karena dari informasi versi Israel kemarin, serangan peluru kendali Iran, peluru kendali hipersoniknya yang ke Tel Aviv maupun Haifa itu sekitar 100-an. Jadi belum banyak. Saya kira ya dengan kematian Khamenei, ya serangan peluru kendali Iran ke berbagai target Amerika maupun ke